Ada tumpukan uang kertas baru pecahan rupiah 100.000, beberapa koin emas yang berkilau, dan sebongkah batu hijau mengilat seukuran telur puyuh. Reno terpaku. Ia mencoba menyentuh uang itu asli. Tak ada bau aneh, tak ada ilusi. Ia hitung secara kasar lebih dari 50 juta rupiah. Sebelum lanjut ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, dimanapun berada mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu mendapat rizki yang banyak. Selamat berjumpa lagi di cerita misteri. Di video kali ini menceritakan pengalaman seorang tukang ojek online berubah nasib. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan cerita-cerita yang lebih seru dan menarik. Jalan hidup yang terjal. Reno, 27 tahun, adalah seorang driver ojek online yang tinggal di sebuah gang sempit daerah Bekasi Timur. Rumahnya bukan milik sendiri, melainkan kontrakan petak berukuran 3 kali 5 meter. Ia tinggal bersama ibunya yang mengidap diabetes dan adiknya, Win, siswi kelas 3 SMA. Hidup mereka pas-pasan. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja, Reno menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari, ia bangun pukul 4 pagi, menyiapkan motornya yang sudah iwis. Remnya kerap nyangkut, rantai sering lepas, dan mesin kadang batuk-batuk. Tapi ia tak punya pilihan lain. Ia butuh uang untuk membeli obat ibunya, bayar uang sekolah Win, serta membayar kontrakan yang sering menunggak. Tiap bulan, ia hanya bisa menyisihkan Rp50.000. Rp100.000. Dan itu pun sering terpakai saat darurat. Pada malam Jumat, hujan deras mengguyur kota. Jam sudah menunjukkan pukul ke-11. Reno baru saja menyelesaikan order terakhir dan hendak pulang. Namun tiba-tiba, ponselnya bergetar. Satu order baru muncul lokasi penjemputan di dekat TPO Kebon Melati, sebuah pemakaman tua yang terkenal angker. Reno ragu. Tapi biaya rumah sakit ibunya yang menumpuk membuatnya menekan tombol terima order. Dengan jas hujan tipis yang sobek di bagian pundak, Reno menyusuri jalan yang becek. Ia berhenti di dekat gapura pemakaman. Tak lama, muncul sosok wanita berpakaian putih, mengenakan kerudung panjang, berdiri diam di bawah lampu jalan yang redup. Astagfirullah, Reno bergumam dalam hati. Tapi mencoba tetap tenang. Wanita itu mendekat, wajahnya pucat namun sangat tenang. Ke arah Bojongkulur, katanya pelan. Tanpa banyak bicara, Reno menyalakan motor dan wanita itu duduk di belakangnya. Perjalanan sunyi. Tidak ada obrolan, hanya suara hujan dan gesekan dedaunan. Reno merasa aneh. Jalan yang mereka lewati bukan jalur umum, tapi gang-gang sempit yang belum pernah ia lalui. Di tengah jalan, suhu terasa lebih dingin dari biasanya, dan lampu-lampu jalan seperti redup satu persatu. Wanita itu kemudian berkata, "Mas Reno, kamu orang yang sabar." Reno menoleh sedikit. "Lah, kok tahu nama saya?" Wanita itu hanya tersenyum. "Hidupmu akan berubah, tapi ingat satu hal, jangan sombong." Reno diam, merinding. Tak lama, mereka sampai di depan sebuah rumah tua. Seperti rumah zaman Belanda, tak terawat, tapi ada sinar samar dari dalam. Wanita itu turun, lalu mengulurkan sebuah kantong kecil dari kain beludru merah. "Ini untukmu, jangan dibuka sampai kamu tiba di rumah. Dan jangan kembali ke tempat ini," katanya sebelum berjalan masuk ke dalam rumah yang perlahan hilang ditelan kabut. Reno menoleh sebentar, dan saat ia melihat kembali ke depan, rumah itu sudah lenyap. Tiba di rumah, tubuh Reno masih basah kuyup. Wen membukakan pintu dan ibunya tertidur. Dengan rasa penasaran bercampur was-was, ia membuka kantong kain merah itu. Matanya terbelalak. Ada tumpukan uang kertas baru pecahan Rp100.000.
beberapa koin emas yang berkilau, dan sebongkah batu hijau mengilat, seukuran telur puyuh. Reno terpaku. Ia mencoba menyentuh uang itu asli. Tak ada bau aneh, tak ada ilusi. Ia hitung secara kasar lebih dari 50 juta rupiah. Keesokan harinya, Reno membawa batu hijau itu ke seorang kenalan di toko perhiasan. Setelah diperiksa, si pemilik toko langsung tercengang. "Mas, ini giok bermei asli, Greta. Harga pasaran bisa sampai ratusan juta." Reno nyaris pingsan. Dalam hitungan minggu, Reno melunasi hutang-hutangnya. Ia menyewa rumah yang lebih layak, membelikan ibunya kursi roda dan perawatan yang lebih baik, serta menyekolahkan Wayne ke universitas swasta. Ia membeli motor baru, tapi tetap mengenakan jaket ojolnya setiap kali pergi keluar. Banyak teman sesama driver heran tiba-tiba Reno seperti orang kaya, tapi ia tetap rendah hati. Ia tidak pamer. Ia mulai rutin menyumbang ke panti asuhan, menyantuni janda dan anak yatim, dan membuka warung kecil untuk ibunya agar bisa beraktivitas di rumah. Suatu malam, saat ia beristirahat di kamar, sambil menikmati kopi dan sebatang rokok, Karyana Reno belum mengantuk kini. Nasibnya sudah berubah. Jam sudah menunjukkan pukul 23. Reno mulai menguap dan akhirnya Reno tertidur pulas. Dalam tidurnya Reno bermimpi. Ia melihat wanita yang ia antar malam itu, berdiri di pinggir sungai dengan wajah yang cantik berbalut baju putih bersih dan bersinar. Tatapannya tajam menatap Reno, lalu diberkata kepada Reno, "Terima kasih sudah ikhlas menjalani hidupmu. Hadiah itu bukan kebetulan, tapi ini hadiah buat orang yang sabar. Gunakan untuk kebaikan, batulah yang lemah. Jika kau melupakan niat baikmu, maka semuanya akan kembali seperti semula." Reno terbangun dari tidurnya, lalu bicara dalam hati, "Waku mimpi," tapi ia tersenyum. Ia tahu hidup ini penuh misteri, dan kadang rezeki datang bukan karena usaha semata tapi karena ketulusan dan keikhlasan hati.